Oras, salam Reformanda Masiha Holongan. Tatap hamiyo napulison ay nanay pujian namin dengan limasan di hari. Tatap hamiyo napulison. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita bersama Renungan Harian Bandung Reformanda di hari Senin 27 Juli 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, kita memohon kekuatan dari Bapa di surga, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan lihatlah kerinduan kami Tuhan untuk memahami dan merenungkan sebagian dari firman-Mu bersama-sama anak-anak-Mu di sini. Pimpin kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memaknai dan memahami renungan kami pada hari ini, firman Tuhan yang boleh kami baca. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 6 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dalam bahasa Batak disebutkan seperti ini. Iyai na pinangidomuna naing benoni halak tuhamu, ima ben hamu tunasida. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini, perbuatlah yang baik kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini sering disebut sebagai hukum atau ayat emas. Yesus mengajarkan prinsip sederhana tetapi sangat mendalam. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jika kita membaca ayat ini secara terpisah atau secara tersendiri, kita mungkin berpikir ini hanya berlaku untuk hubungan timbal balik yang normal atau dalam komunitas yang sehat saja. Namun, mari kita perhatikan posisi ayat ini dalam perikop di dalam Alkitab. Di dalam ayat 27-28, hal ini merupakan perintah untuk mengasihi musuh, berbuat baik kepada yang membenci, dan mendoakan orang yang mencaci kita. Dalam ayat 29 sampai ayat 30, disebutkan kita menyerahkan pipi kiri jika pipi kanan ditampar, dan memberikan jubah kita jika baju diambil. Dalam ayat renungan hari ini, ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Pada ayat sesudahnya, di ayat 32 sampai ayat 35, Yesus menegaskan bahwa mengasihi orang yang mengasihi kita tidak ada upahnya. Karena orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Sehingga sasaran dari perbuatan yang Tuhan Yesus ajarkan untuk dilakukan oleh kita sebagai pengikutnya di dalam nats ini termasuk adalah untuk musuh dan orang yang menjahati kita, bukan hanya orang baik. Secara akal manusia mungkin sulit untuk menerima dan melakukan perbuatan ini. Kalau misalnya nats ini kita buat menjadi suatu kalimat negatif dengan bunyinya seperti ini. Jangan lakukan kepada orang lain apapun yang kamu tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Kalau bisa kita pahami ini bisa diambil dalam dua hal. Yang pertama, kita fokus menghindari kejahatan. Artinya asal saya tidak menyakiti, saya sudah benar.
Atau yang kedua, fokus untuk melakukan kebaikan secara proaktif. Kita diminta menjadi penggerak pertama. Kita tidak perlu menunggu orang lain berbuat baik atau meminta maaf terlebih dahulu untuk memulai memperlakukan mereka dengan kasih. Mulailah dari diri sendiri sebagaimana memperlakukan orang lain agar mereka melakukan hal yang sama kepadamu. Yesus mengajarkan kita melalui ayat ini untuk menghancurkan sifat egois manusia dengan menggunakan keinginan diri kita sendiri sebagai standar perlakuan kepada orang lain. Manusia secara alami ingin dihormati, didengar, dimaafkan, dan dibantu saat susah. Ayat ini memaksa kita untuk memahami suatu nilai empati. Jika aku berada di posisi dia yang sedang bersalah atau sedang kesusahan, perlakuan penuh kasih seperti apa yang aku harapkan? Setelah menemukan jawabannya, lakukanlah itu kepada mereka. Pada dasarnya, bila kita ingin dilayani, hiduplah melayani. Bila ingin dipuji, berilah pujian yang wajar. Bila ingin diperjuangkan haknya, bantulah orang untuk memperoleh haknya. Bila ingin didengar, jadilah pendengar yang baik. Bila ingin hal-hal tertentu kita perbuat kepadanya, perbuatlah selama kita memang bisa dan keinginannya itu adalah sesuatu yang membangun. Inilah yang ingin disampaikan oleh firman ini. Lakukan yang baik terlebih dahulu kepada orang lain agar kamu juga diperlakukan dengan baik oleh orang di sekitarmu. Milikilah yang baik terlebih dahulu supaya kamu mendapatkan hati yang baik dari orang lain. Ini adalah ajaran penting dari ajaran dan perintah Allah melalui Yesus Kristus pada hari ini, yaitu tentang etika hidup dan cara untuk merawat kehidupan. Jika kita ingin didengar, maka mari kita biasakan untuk mendengarkan orang lain. Jika saya ingin dicapa dengan lembut dan tulus, maka aku akan lakukan terlebih dahulu. Jangan pernah mengukur orang lain dengan alat ukur diri kita sendiri, supaya itu jangan dilakukan kepada kita juga. Jika saya tidak suka dibicarakan di belakang, maka saya tidak akan melakukan hal yang sama. Jika saya ingin dihargai dan ingin mendapatkan rasa hormat, maka saya harus lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Di dunia yang sering penuh dengan egoisme, kita cenderung berpikir tentang apa yang orang lain bisa lakukan kepada kita. Tetapi Yesus membalik cara pandang itu. Mulailah dari diri sendiri. Jika kita ingin dihargai, mari kita belajar menghargai. Jika kita ingin dikasihi, mari kita belajar mengasihi. Jika kita ingin dimengerti, mari kita berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu. Menghidupi ayat ini bukan hanya soal etika, tetapi soal kasih yang nyata. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mau memberi. Bahkan ketika kita tidak selalu menerima balasan yang sama. Inilah cermin kehidupan Kristus. Ia mengasihi kita lebih dahulu tanpa menuntut syarat. Demikian renungan kita untuk hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk hidup dengan kasih yang nyata. Tolonglah kami untuk memperlakukan orang lain dengan hormat, kasih, dan kebaikan, sebagaimana kami juga ingin diperlakukan. Jadikan hidup kami cermin kasih-Mu ya Tuhan, yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Yesus mengampura dosa
Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.